2022 edisi 2019 akan menjelaskan tentang review jurnal menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi dari Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan volume 2 nomor 1 tahun 2017 yang ditulis oleh Ambiro Puji Asmaroini, MPD. Pada jurnal kali ini, penulis telah meneliti keadaan Indonesia di era globalisasi terhadap nilai Pancasila. Yang melatar belakangi penulis membuat jurnal ini adalah melihat banyaknya praktik penyimpangan Pancasila. Jadi lewat jurnal ini, penulis mengharapkan Indonesia untuk kembali melestarikan nilai setiap Pancasila di kehidupan sehari-hari. Penulis juga menyampaikan beberapa teori cukup lengkap dengan menyampaikan citasinya juga seperti ini. Nah, teori yang digunakan adalah teori eksplisit dengan menghubungkan terhadap pengalaman pribadi. Contoh di dalam jurnal ini dijelaskan tentang penyimpangan sila kelima, yaitu dalam pengerjaan kelompok ada 8 anggota kelompok, namun yang bekerja hanya 3 orang. Seperti itu. Penulis membuat konsep-konsep pembahasan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi dan juga nilai yang terkandung dalam Pancasila dan penyimpangannya. Dan yang paling penting, penulis juga tidak lupa untuk menuliskan mengenai upaya-upaya konkret yang akan dilakukan masyarakat di Indonesia ini untuk membudayakan nilai Pancasila itu sendiri. Dan argumen dari penulis itu timbul karena melihat naluri dan juga akhlak warga Indonesia yang akhir-akhir ini mulai merosot akibat dari dampak globalisasi, baik itu positif maupun negatif, karena hal itu akan berubah pandangan seseorang terhadap nilai luhur Pancasila itu. Jadi, kami berpendapat bahwa jurnal ini akan ditulis menggunakan metode penelitian deskriptif karena penulis telah melihat fenomena yang terjadi saat ini. Penulis telah melihat terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat terhadap Pancasila pada era globalisasi ini. Salah satu contohnya adalah pelanggaran pada sila pertama. Sudah banyak sekali yang melanggar aturan dalam agama. Contoh kasusnya adalah kasus rasisme yang terjadi pada Ahok, karena kasus ini sangat fenomenal pada saat itu. Nah, dalam jurnal ini juga sudah terdapat bukti-bukti yang sudah cukup memadai dan sesuai dengan generasi muda saat ini. Contohnya pada penyimpangan sila yang ketiga, yaitu tawuran antar pelajar, dan dalam penyimpangan sila yang kelima, yaitu hanya beberapa orang saja yang bekerja dalam suatu kelompok dan yang lain hanya menumpang nama saja, dan masih banyak bukti-bukti yang lainnya. Nilai yang terkandung di dalam jurnal ini sudah sangat jelas, di mana terdapat nilai-nilai yang disampaikan dalam setiap sila-sila Pancasila didukung oleh bukti-bukti yang memadai dan dampak dari penyimpangan Pancasila di dalam era globalisasi itu sendiri. Karya ini cocok dengan literatur yang lebih luas di zaman modern sekarang ini. Banyak orang yang mementingkan kepentingan individu. Untuk itu, dalam nilai Pancasila memberi kita pengetahuan bahwa relasi dengan sesama itu penting. Dalam dunia pendidikan juga diajarkan nilai moral dalam Pancasila untuk para pelajar sebagai generasi bangsa agar dapat membangun bangsa yang lebih baik. Tulisan ini pun sudah sangat baik karena sudah mencakup beberapa poin seperti adanya penyimpangan, dampak, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila di era globalisasi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis. Dilihat dari latar belakang penulis, jurnal ini dapat dimengerti oleh kalangan mahasiswa, baik yang mengambil mata kuliah jurusan Pancasila ataupun tidak. Sistematis penulisan dalam jurnal ini juga sudah sangat baik, di mana halamannya tidak terlalu banyak sehingga materi yang dibahas juga tidak terlalu bertele-tele. Penulis dalam jurnal ini juga sudah memaparkan mengenai Pancasila dari berbagai sudut pandang, sehingga pembaca yang membaca jurnal ini juga dapat mengambil makna betapa pentingnya kita hidup bernegara, dampak dari globalisasi yang ada, sampai bagaimana kita menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap negara kita sendiri. Kenapa? Karena
Dalam jurnal ini, penulis mengupayakan dan memaparkan apa upaya dari nilai Pancasila itu sendiri. Setelah membaca jurnal ini secara keseluruhan, kelompok kami menyatakan setuju terhadap jurnal ini, karena jurnal ini telah menyampaikan banyak hal mengenai Pancasila di era globalisasi. Jurnal ini juga memberikan pengetahuan yang baru tentang bagaimana keadaan Pancasila terhadap era globalisasi saat ini. Seperti tertulis pada artikel harian Ekonomi Neraca yang ditulis oleh Firdaus Baderi pada tahun 2015 ini, juga menjelaskan tentang globalisasi yang sangat berpengaruh di semua elemen masyarakat. Untuk dapat mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan dari globalisasi, maka Pancasila sebagai fondasi pandangan hidup dari dasar negara. Jurnal yang kami review saat ini, terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan atau kelemahan dari jurnal ini. Dalam jurnal ini, pada bagian contoh yang dipaparkan oleh penulis kurang memberikan contoh yang konkret pada bagian yang menjelaskan tentang pengaruh globalisasi bagi bangsa Indonesia, melainkan contoh yang dipaparkan penulis hanya secara garis besarnya saja. Menurut jurnal yang ditulis oleh Winda Artikarni yang berjudul Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila yang Terjadi di Indonesia, memberikan contoh penyimpangan sebagai berikut. Pada sila pertama, seperti gerakan radikal, kelompok yang mengatasnamakan agama tidak bertoleransi terhadap sesama. Contohnya, ledakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris di 3 gereja, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur. Pada sila yang kedua, kita melihat penggusuran rumah-rumah masyarakat yang kurang mampu dan pemerintah tidak memberikan jaminan ataupun bantuan kepada masyarakat tersebut. Pada sila yang ketiga, kita melihat adanya perang antar suku, tawuran antar pelajar, kemudian aliran sesat yang terjadi pada masyarakat oleh organisasi Papua Merdeka tahun 1965. Kemudian pada sila yang keempat, kita melihat adanya ketidakadilan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai contoh, seorang pencuri kakao seharga Rp2.000, dia dipenjara selama 5 tahun penjara. Sedangkan pejabat yang mencuri uang rakyat sebanyak miliaran, dia hanya dipenjara selama 1-2 tahun saja. Kemudian pada sila yang kelima, kita melihat pelanggaran, yaitu adanya perbedaan perilaku terhadap pasien menengah ke atas dengan pasien menengah ke bawah. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata dalam pembahasan kami. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita tentang Pancasila. Dan bagi teman-teman yang ingin mereview jurnal, kami taruh di description box apa saja diperlukan untuk review jurnal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman supaya kita sama-sama belajar tentang Pancasila. See you guys!